pada video ini tim penyuluh pertanian melakukan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman tentang mutu benih dan teknologi benih modern. Selamat siang, Bu. Oh, siang Pak. Perkenalkan, kami dari tim penyuluhan teknologi benih. Kedatangan kami di sini untuk membantu orang ibu dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan yang ibu hadapi di lahan ini. Oh iya Pak, memang di sini kami benihnya nggak tumbuh seragam Pak. Terus banyak juga di sini yang benihnya itu memang dia tumbuhnya terlambat. Terus ada juga yang nggak tumbuh memang Pak. Nah, jadi kami bingung Pak. Jadi gimana cara memilih benih yang bagus itu? Jadi kira-kira saran daripada bapak-bapak dan ibu sekalian itu kira-kira bagaimana cara memilih benih? Karena kami tahu sumber dari kegagalan ini berasal dari benihnya. Pembibitan ini kami merasa gagal gitulah Pak. Jadi kira-kira Bapak bisa melihat langsung ke lokasi kami di sana. Di sana kami melakukan pembibitan. Bisa kita sama-sama bergerak ke sana. Kayak gini lah Pak, Bu. Pembibitan kami banyak memang di sini pertumbuhannya nggak seragam. Ini sudah ada Bu yang nggak tumbuh. Nah, jadi kami mau meminta solusi dari Bapak Ibu sekalian para ahli. Kira-kira bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu? Baik, Bu, memang kalau benih itu memang menentukan untuk hasil untuk produksi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kalau benih itu memiliki, terutama benih-benih itu memiliki 3 komponen utama. Jadi satu benih dapat dikatakan bermutu atau benih kalau dia merupakan benih dari tanaman itu sendiri, bersih, tidak tercampur kotoran lain dan tidak rusak. Itu adalah syarat mutlak suatu benih dapat dikatakan benih murni yang memiliki daya pertambahan dan pertumbuhan yang optimal. Ya baik, selamat siang nih Bang. Benar sekali Bu, setelah kita mengetahui benih itu bersih dan unggul secara genetiknya, kita harus mengetahui bagaimana stamina benih tersebut. Disinilah peran fisiologis benih. Ada 2 hal yang perlu Ibu ketahui bahwa untuk melihat stamina benih ini, itu pertama itu viabilitas dan kedua itu vigor. Viabilitas inilah kemampuan benih untuk tumbuh secara cepat dalam kondisi yang optimal. Sedangkan vigor itu adalah kemampuan benih untuk tumbuh dengan cepat dan merata dalam kondisi yang suboptimal. Bisa aja benih ini viabilitasnya itu tinggi, namun vigornya itu rendah. Benih ini tidak akan kuat ketika kita tanam di lahan. Benih ini bisa mudah rebah. Jadi itulah pentingnya benih yang viabilitas dan vigornya itu tinggi, Bu. Oh, pantas saja benih saya yang kemarin tumbuh itu kelihatannya loyo dan kuning semua ya, Bu. Berarti mungkin vigornya yang kurang ya, Bu. Betul Ibu Wita, ini salah satu indikasi vigor benih bisa menurun cepat jika penyimpanannya salah. Dan ini membawa kita ke topik penting selanjutnya, yaitu bagaimana cara benih bertahan hidup dan saat disimpan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, kan saya bilang tadi ada 3 komponen utama untuk menentukan benih tersebut bermutu atau tidak. Seperti yang dijelaskan kedua teman saya tadi, kemudian saya ingin jelaskan yang ketiga. Kalau benih itu memang harus komponen utama yang ketiga ini, yang ketiga itu genetik, yang dimana arti genetik jelas asal usul varietasnya dan juga tercampur dengan varietas lain. Secara fisiologis, benih itu dibagi 2 berdasarkan daya tahannya terhadap air dan suhu. Ada benih ortodoks dan benih rekalsitran. Benih ortodoks adalah benih yang Bapak Ibu kenal sehari-hari seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Benih ini suka kering. Semakin kering dia, semakin awet dan lama bisa disimpan. Penyimpanannya harus di tempat yang kering dan sejuk. Dan yang kedua itu benih rekalsitran. Benih rekalsitran ini adalah benih yang sangat takut kering, Bu. Contohnya adalah biji karet, kakao, atau durian. Jika benih rekalsitran dikeringkan, dia akan mati. Benih jenis ini harus ditanam segera, tidak bisa disimpan lama dan harus dijaga kelembabannya. Jadi, cara kita menyimpan benih padi sangat berbeda dengan cara kita menyimpan biji kakao. Pahami jenis benih Anda, maka Anda akan tahu menyelamatkan benih sisa panen. Ketika memilih benih, perhatikan kemasan tanggal produksi.
informasi lain tentang varietas. Jadi yang paling penting adalah ini dengan daya perkecambahan yang tinggi ataupun tingkat kemudian yang tinggi itu ada di kisaran 80-90%. Barulah benih tersebut dapat dikategorikan benih dengan daya kecambah, viabilitas maupun tingkat kemudian. Jadi harus diperhatikan sebelum melakukan pemilihan. Berarti label itu tinggi juga ya? Nah, jadi begini Bu, jadi kalau misalnya ada benih di sini, terutama benih padi yang tergolong benih ortodoks, itu dia penyimpanannya pastikan tempatnya kering, tempatnya dingin dan terhindar dari matahari. Dan usahakan kalau bisa itu diberi silika gel yang ada indikatornya warna biru. Nah, itu supaya mengikat kelembaban di tempat penyimpanan itu tadi. Kemudian kalau misalnya benih recalcitrant itu sebaiknya itu nggak boleh dikeringkan terlalu berlebihan dan sebaiknya langsung ditanam kalau udah ada benihnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Kami mendapat banyak informasi, mendapat banyak ilmu dari para benih. Kami mendapat itu semua daripada Bapak Ibu. Kedepannya kami akan melakukan step-step yang Bapak Ibu bagikan kepada kami seperti dalam penyimpanan. Kami akan lebih memperhatikannya. Tentu itu merupakan langkah yang tepat dikarenakan benih yang berkualitas adalah kunci dalam keberhasilan budidaya pertanian. Suatu benih dapat dikatakan berkualitas jika memiliki vigor maupun viabilitas yang tinggi dengan daya pertambahan hasil yang optimal. Juga tingkat kemurniannya harus di atas 80-90%, tidak tercampur dengan benih tanaman lain, tidak tercampur kotoran, sehingga benih tersebut layak untuk ditanam dan dapat mengikut DEP atau bibit point, juga dapat memberikan lapas lingkungan dari hasil budidaya dan penanaman benih tersebut. Demikian penyuluhan teknologi benih. Dengan ini semoga informasi yang didapat akan memudahkan para petani dan bapak ibu sekalian.